Antum belajar satu bab, ini udah 2 bab nih. Itu sama dengan 1000 rakaat. Syuruk cuma 2 rakaat. Tuh, cerdas nggak orang begitu? Tapi di banyak masjid saya melihat begitu. Karena umat diajarkan mengejar pahala, bukan mengejar ma'rifat, bukan mengejar ilmu. Umat diajarkan mengejar benefit, keuntungan. Kalau kamu begini, kamu dapat ini, kamu begini, dapat ini. Ilmu begitu, tambah akhir zaman, tambah ditinggal orang. Ya, maka para asatis, para ustadz, kita cerita motivasi dengan pahala seperlunya. Mulai cerdaskan umat. Jangan perbodoh umat dengan benefit pahala. Itu anak kecil begitu. Anak kita dulu atau kecil diiming-iming orang tua. Kalau kamu sholat 5 waktu, bapak belikan sepeda. Kalau kamu puasa 30 hari, dibawa jalan-jalan ke Bali. Gitu. Kan salah itu ya. Tapi untuk anak kecil boleh. Untuk anak kecil boleh. Saya pernah cerita, saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu puasanya benar, beliin laptop. Sekali kita ketiduran. Masya Allah, iya Fal. Kita ketiduran. Dia nangis. Dia nangisnya apa? Gak bisa beli laptop. Gak jadi beli laptop. Abi gak jadi beli laptop. Bangun jam 6 semua. Sok-sok tahajud malam tadi. Lewat, bablas. Itu anak nangis bukan karena puasanya tidak lengkap. Bukan karena dia tidak sahur. Tapi karena dia berpikir, tujuan dia tadi apa? Laptop. Jadian, Pak. Mau begitu? Ya, Allah sudah tunjukkan sekarang ini orang-orang yang mengajarkan iming-imingan begitu itu banyak masalah. Ya, pasti banyak masalah. Kita doakan mereka, para asatis yang mengajarkan itu, semoga Allah angkat lagi derajatnya ke derajat yang di atas itu, biar dia tidak selama-lamanya membodoh-bodohkan umat. Ya, mohon maaf ini bahasa lumayan kasar. Mau sampai kapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, apapun suku, bangsa Anda, warna kulit Anda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi link video yang insya Allah kita sudah sama-sama menonton potongan video yang dipaparkan oleh guru kami. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau kesehatan dan umur yang panjang beserta keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Isi pesannya adalah, bukankah Allah tidak pernah mengingkari janjinya akan ganjaran kepada hambanya? Tolong pencerahannya. Apakah salah saya ibadah karena mengharapkan balasan, pahala, upah, ganjaran? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkarinya. Ya. Yang kedua, terkait masalah pahala, dosa, surga dan neraka, upah, ganjaran dan balasan. Ini ayat dan hadisnya sudah sangat banyak sekali. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
gambaran kepada kita kalau kita beramal saleh, bertakwa kepada Allah, maka balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan barang siapa kita ingkar, kufur, syirik kepada Allah, maka balasannya neraka, siksaan. Jadi dalam Quran, dalam hadis ini sudah jelas, masalah ganjaran itu sudah jelas, ya. Bolehkah kita beribadah, ya, karena mengharap pahala, karena mengharap ganjaran ataupun upah? Baik. Islam ini Allah jadikan sempurna. Dari kalangan anak kecil sampai orang yang akan meninggal dunia, orang yang tua, itu Islam ini sesuai. Baik dia dari suku Sasak seperti saya, baik dia dari Bima, baik dia dari Sulawesi, baik dia dari Jawa, Jepang, Afrika, Eropa, Islam ini Allah utus untuk seluruh manusia dan seluruh umur, ya. Maka guru kami menyampaikan, berkatalah kamu pada tempatnya, berkatalah kamu sesuai dengan siapa lawan bicaramu, ya. Nah, untuk umat yang masih awam, ya, yang masih belum ada rasa cinta kepada Allah di dalam dadanya, yang masih beribadah karena transaksi, maka tidak mengapa kita melakukan hal itu. Nah, misalkan anak kecil ketika di kelas masih SD, ayo anak-anak, siapa yang bersih kelasnya, nanti ibu kasih jajan atau permen. Ini tidak mengapa, ya. Karena ini bisa menjadi motivasi, ya, bisa menjadi motivasi. Nah, umat yang awam yang beribadah hanya model transaksi. Kalau saya ini, saya dapatnya apa? Kalau saya ini, saya dapat hanya apa? Itu tidak masalah dia mengharapkan pahala ganjaran surga ketika dia beribadah, ya. Jadi kalau untuk anak SD atau untuk kelas pertama, tidak mengapa kita beribadah itu mengharapkan ganjaran surga. Dan Allah Ta'ala tidak pernah melanggar janji, mengingkari janjinya, ya. Nah, nanti ketika kita sudah terbiasa beribadah karena Allah, yang memang awalnya kita mengharap surga dan pahala, nanti lama-kelamaan dada kita akan lapang. Dada kita akan terbuka. Dada kita akan terbuka menerima hidayah dari Allah untuk naik kelas, ya. Nah, ketika kita sudah beribadah karena transaksi, oh saya ibadah ini karena surga, biar dapat bidadari, biar dapat surga, biar dapat pahala, ini tidak mengapa. Tapi nanti ketika kita berulang-ulang ibadah seperti itu, sholat, zikir, haji, maka nanti lama-kelamaan dada kita menjadi lapang. Nah, ketika dada kita menjadi lapang, mulai kita berpikir. Berpikir seperti apa? Tidak ada sesuatu yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Maka kita berpikir, loh, berarti selama ini saya sholat, sebetulnya saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya untuk sholat. Selama ini saya zikir, saya tidak memiliki kekuasaan untuk zikir. Bahkan untuk duduk pun saya tidak mampu. Nah, ketika dada kita terbuka, mulai kita memahami tentang ketauhidan Allah, mulai kita memahami tentang syirik, ya, maka lama-kelamaan kita berpikir, naik kelaslah kita. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Maka yang dulu-dulu saya sholat itu, saya menyembah Allah, pakai kekuatan Allah, pakai kehendak Allah, pakai kuasa Allah. Nah, kalaulah saya sholat, saya zikir, saya haji,
menggunakan rezeki dari Allah, tubuh pemberian Allah, hidup pemberian Allah, gerakan kehendak keizin Allah. Apa saya tidak malu sholat, zikir, mau dibalas gitu? Apa saya tidak malu? Nah akhirnya yang awalnya kita beribadah karena transaksi, karena ingin pahala, surga, bidadari, benefit, lama-kelamaan kita beribadah itu karena Allah. Karena bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita beribadah karena kita bersyukur, karena Allah berikan kita tubuh, mata, telinga, banyak nikmat Allah yang gak bisa kita hitung di dalam diri kita, di luar diri kita. Lalu kita beribadah itu karena rasa syukur. Nah ketika kita beribadah karena rasa syukur, lama-kelamaan kita akan naik kelas lagi. Naik kelasnya apa? Terbuka dada kita, naik kepada makom kita ibadah itu karena cinta kepada Allah. Nah jadi, apakah salah seseorang beribadah karena transaksional, karena dia mengharap benefit, pahala, surga, neraka, ganjaran, dan sebagainya, bidadari? Tidak masalah. Ya. Tetapi jangan kita meninggal dalam posisi seperti itu, karena ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Masih ada kesyirikan di dalam diri kita. Artinya ketika kita beribadah karena transaksional, lalu lama-lama dada kita terbuka, hidayah Allah masuk, lalu kita paham ternyata selama ini saya sholat mengharap surga, mengharap bidadari, toh juga yang sholat itu siapa yang gerakin? Toh tubuh yang saya pakai sholat ini datang dari siapa? Siapa yang ciptakan tubuh ini? Siapa yang memberikan saya mata, telinga, gerakan, hidup, dan sebagainya? Jadi sebetulnya saya itu tidak mampu untuk sholat kecuali saya disolatkan oleh Allah. Lah kalau saya disolatkan oleh Allah, apa saya tidak malu mau dibalas? Ya. Ya. Maka lama-kelamaan kita sholat karena bersyukur, setelah lama-kelamaan kita sholat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa yang disampaikan oleh guru kami ini sangat tepat sekali insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita itu beragama itu harus dewasa. Jangan kita beragama itu pakai hawa nafsu, tapi kita beragama ini dewasa. Jangan kita jejalkan umat itu dengan dogma dan doktrin. Ya. Jangan kita hanya jejalkan umat itu dengan dogma dan doktrin. Tapi kita sampaikan kepada umat itu untuk membuka dadanya, membuka pikirannya. Jangan kita jejeli dengan dogma dan doktrin, dengan khurafat dan lain sebagainya. Tapi kita menyampaikan kepada umat untuk memperdalam spiritual umat dan membuka wawasan umat. Nah, jadi tidak hanya dengan doktrin dan dogma, tapi yang ilmu dan ma'rifah yang membuka hikmah dan ilmu pada diri kita. Dan jangan kita sampaikan kepada umat untuk kita doktrin umat, untuk mengkultuskan orang, untuk mencari keberkahan kepada orang dengan cara-cara berlebih. Tapi kita ajarkan umat untuk mentauhidkan Allah, untuk mengenal dirinya sendiri. Dari mana dia berasal, kemana dia kembali. Ya. Jadi jangan kita ajarkan kepada umat seakan-akan kalau dia mau ke Allah itu harus lewat jalan ini, harus lewat perantara ini, perantara ini, perantara ini. Dia harus lewat perantara oknum Habib ini, dia harus lewat perantara kuburan ini, dia harus lewat perantara oknum Gus ini, dia harus lewat perantara oknum Kiai ini. Tapi kita ajarkan umat bahwa Allah itu jauh lebih dekat daripada urat nadinya. Kita sampaikan kepada umat untuk umat itu mengenal dirinya ini siapa. Agar umat ini hikmah, agar umat ini terbuka spiritualitasnya dan wawasannya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tuan dan puan yang mulia. Apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.